Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Dina Siti Murdina dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas B dengan NIM P206301211069. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu alat farmasi instrumen, yaitu Carl Fischer. Definisi Carl Fischer. Carl Fischer adalah alat yang digunakan oleh beberapa industri. Carl Fischer digunakan sebagai alternatif uji kadar air. Alat ini sendiri menggunakan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasi. Perlu juga diketahui bahwa titrasi Carl Fischer adalah metode analisis yang dipakai guna mengukur kandungan air di dalam berbagai produk. Prinsip pokok tersebut didasarkan pada apa yang disebut dengan reaksi Bunsen antara dua hal, yakni iodium dan sulfur dioksida, yang terdapat dalam suatu medium yang mengandung air. Bagian-bagian Carl Fischer. Carl Fischer merupakan alat yang terdiri dari 3 bagian, yakni timbangan analitik minimal resolusi 0,1 mg, reagen panjang yang memiliki jarum kecil, dan reagen Carl Fischer yang digunakan sebagai penentuan kandungan air. Untuk menggunakan Carl Fischer harus menempatkannya pada area di mana fluktuasi naik turun suhu dan kelembaban terjaga, sebab suhu dan kelembaban naik turun bisa mengganggu akurasi penentuan kadar air. Jauhkan pula alat Carl Fischer dari alat yang mengeluarkan panas atau dingin. Metode Carl Fischer. Yang pertama yaitu metode volumetri. Metode ini dilakukan dengan menambahkan reaksi Carl Fischer yang terdiri dari larutan metanol dengan menambahkan campuran sulfur dioksida, iodin, dan piridin. Larutan tersebut dititrasi ke dalam sampel dengan menggunakan buret listrik. Penentuan kadar airnya dapat dilakukan dengan melibatkan hitungan volume larutan yang ditambahkan. Metode yang kedua yaitu metode coulometri. Perhitungan ini dilakukan dalam proses elektrokimia dan hanya melibatkan satu larutan iodin saja. Jumlah larutan iodin yang ditambahkan akan dihitung selama proses elektrokimia berlangsung. Larutan tersebut akan direduksi saat bereaksi dengan air, sehingga menghasilkan titik akhir yang berwarna. Metode yang ketiga yaitu metode hibrid. Merupakan kombinasi dari dua metode sebelumnya, yakni volumetri dan coulometri. Seperti namanya, metode ini menggabungkan kedua prinsip kerja yang tadi. Larutan iodin yang dihasilkan dalam proses elektrokimia akan dihitung hingga kadar air melebihi tingkat yang telah ditentukan. Setelah diketahui, larutan tambahan akan dimasukkan pada waktu bersamaan. Berikut adalah cara penggunaan alat Carl Fischer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.